mohon untuk tidak Mas. menyebutkan nama. Jadi Oke. nah, jadi ini posisinya adalah sampean sudah mengajukan paspor. Iya. Sampean sudah mengajukan paspor. Sudah. Nah, terus sama imigrasi kalau nggak mau ngasih paspornya yang cewek itu nggak mau ngasih sampean. Iya, kalau nggak mau ngasih nggak tahu Mas, cuman pihak imigrasi itu ada minta 4 syaratnya. Apa aja? Yang pertama ID card pacar saya itu. Yang kedua paspor. Yang ketiga izin kerja saya dikasih berapa cuti, kan saya kerja Mas. Itu. Terus yang keempat minta keterangan kerja selama kerja di PT itu berapa tahun. Kalau yang kedua itu kan sudah saya minta bos saya, sudah approve. Terus kalau yang dua itu belum Mas, soalnya pacar saya nggak mau ngasih, katanya itu takutnya nanti buat apa itu namanya yang tidak terkendali gitu loh. Kok ada kayak gitu, dia juga heran gitu loh Mas. Ya memang begitu Mas. Kalau bisa gini loh, kalau bisa orang imigrasi itu sampean nggak budal dengan cara seperti itu. Kan saya sudah bilang sama sampean kemarin kan, ya kan? Ya. Bahwa sampean sudah ambil aja kan turis jalan-jalan, sampean bikin ChatGPT schedule perjalanan sampean sudah. Oh ya gitu. Kalau sampean ngomongin ngakune kerja, waduh. Kerjanya sama siapa, bosnya sama siapa. Sampean tujuannya apa? Kunjungan. Saya enggak kerja Mas, saya kunjungan. Iya, kunjungan terus ditanya kunjungannya nanti di tempat di mana kan gitu. Nah, iya. Kalau hotel alamatnya hotel mana. Nah, saya itu terus saya bikin apa itu surat undangan itu Mas. Nah, saya diundang sama pacar saya itu gitu loh. Nanti selama berkunjung saya bertempat tinggal di rumah itu gitu, gedung itu gitu. Malah pihak paspornya itu minta ID sama paspor itu Mas. Iya, gitu, iya. Itu bener, nggak salah. Saya dulu juga makanya saya tidak pernah ketika ke sana saya udah nggak mau beresiko. Wis pokoknya mending saya turis, saya booking hotel 3 hari atau 4 hari, tiket saya 5 hari, gitu aja, 3-4 hari, 5 hari, habis itu saya terbang, itu jauh lebih enak. Tapi kalau sampean ada penjaminnya, invitation letter dan semuanya, ya syarat-syarat itu sama dia boleh diminta. Dia akan meminta itu semua. Jadi strategi. Tapi nanti kalau kenapa? Ya. Kenapa? Sekarang pacar saya, aku minta apa saya Mas, tapi dia nggak mau ngasih gitu. Nah, takutnya disalahgunakan gitu. Enggak, ini di imigrasi, aku bilang begitu. Ini pihak imigrasi, dia tetap nggak mau. Nah, terus bagaimana? Ya sudah, sampean ganti change strategi dong. Ya sekarang orang Hongkong sampean minta ID-nya. Orang Hongkong sampean minta dokumen pribadinya. Ya jelas, Mas. Makanya itu tidak dikasih Mas. Ya jelas. Saya tidak menampilkan hal itu udah benar. Makanya sampean harus rubah strategi. Terus bagaimana Mas? Lah kan itu tadi. Sampean nggak nonton kontennya yang lama. Jadi apa namanya? Strateginya ya udah pakai turis aja. Terus saya daftar ulang gitu Mas? Iya. Sekarang kalau sampean mau ya silahkan. Enggak, soalnya kan data saya kan udah masuk semua Mas. Masuk kemana nih? Udah masuk di imigrasi. Iya di cancel. Udah masuk. Itu nanti data saya nanti sudah masuk ke situ, nanti nggak di ini lagi Mas, nggak dicari tahu lagi. Oh ini beda lagi alasannya gitu. Ya sampean sampaikan, Pak, kalau saya tidak dikasih sama orang yang ngasih rekomendasi dokumennya, saya harus kayak gimana? Sampean tanyain sama mereka dong. Kalau sampean saran saya ya strateginya diganti kalau saya. Iya. Kita bilang terus terang aja di imigrasi gitu ya Mas ya. Iya. Loh, kan ya memang terus terang. Sampean pindah ke tempat itu tapi dia nggak mau ngasih dokumen pribadinya, terus kalian imigrasi mau ngasih apa? Ngasih saran saya bagaimana kan kayak gitu tuh.
Iya, betul, betul. Oh, gitu. Kan jadi Kalau keterangan kerja saya terusan SPTB-nya itu sudah clear, saya sudah dapat dari bos. iya, kita kan Ya, bahas yang nggak clear, Mas. Jangan yang iya clear betul. dibahas lagi, habis waktu kita. Iya, Hah? iya mas. Kita bahas yang nggak clear. Yang nggak clear kan identitas. Iya betul. Nah, saya aja dulu sama istri saya yang sekarang aja di Hong Kong, KTP-nya dia, paspornya dia, domisilinya dia, kerjanya di mana tak kasihkan aja, imigrasi Hong Kong nggak mau ngasih kok, nggak mau ngasih saya Iya, sebulan kok. Imigrasi Hong Kong loh. Ini sampean masih di Iya. Indonesia gitu loh. Iya betul. Di Indonesia apalagi mengunjungi pacar, waduh. Ini tidak ada relevansinya kalau orang Indonesia malahan. Makanya strategi dari awal wis turis saja. Kalau Ya itu kesalahan saya mungkin di situ mas. Pertama saya mau kunjungan, sebenarnya kan kunjungan turis gitu. Nah di situnya saya diminta ini nanti bertempat tinggal udah booking tiket belum hotel belum kayak gitu belum. Nah kesananya udah agak curiga gitu. Saya kesana 3 kali mas. Terus saya minta sarannya Mas Sandro, suruh bikin surat undangan itu kan. Terus saya bikin undangan itu. Saya kira itu udah cukup kan gitu. Ternyata dimintanya ya itu Mas, ID sama paspor. Ya jelas sana nggak mau ngasih itu soalnya privasi Mas. Takut disalahgunakan gitu nanti. Gitu. Sampean balik aja nanti ke imigrasi. Saya tidak mendapatkan data privasinya dia karena dianya nggak berani memberikan. Ya sudah, jawabannya imigrasi nanti kayak gimana. Syukur-syukur dia bisa ngasih ya jalan, kalau nggak bisa ngasih ya mundur, suruh pulangin uangnya kan beres toh. Nanti sampai kalau uangnya itu nggak bakal pulang Mas. Saya sudah anu sih sebenarnya saya udah daftar di M-Paspor itu nanti ditolak apa tidak itu uang tidak bisa kembali katanya, itu kan langsung ke negara katanya begitu. Ya sudah, berarti itu cara-cara negara mau ngambil uang kita. Ya begitu. Dengan mempersulit ABCD bla 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 bla, ya sudah loh. Kalau memang udah masuk dan prosesnya dia ditolak terus uangnya diterima, itu kan ya wes negarane dhewe ya butuh duit. Ya betul, mungkin begitu Mas. Terus nanti Mas, misalnya ya ini ya, jaga nih. Misalnya ini ketolak Mas. Kalau diterima kita nggak usah bahas ya Mas ya. Kalau udah ketolak, lain waktu kita daftar lagi itu masih bisa ya Mas ya? Ya nggak masalah sih. Cuman kalau bisa nggak masuk di situ lagi, imigrasi yang beda. Oh, imigrasi yang beda. Kalau saran saya. Oh ya. Saya nggak ngerti kan sistemnya mereka. Apakah ketika sudah diinput dan semua imigrasi akan masuk gitu? Iya. Karena kan saya kemarin kan bilang sama sampean bahwa sekarang mereka pengetatan kepada TPPO atau illegal prosedur, working illegal prosedur. Jadi mereka itu kan ilegal gitu ya. Gitu. Mereka itu dari proses kita mau keluar aja wis pertanyaannya macam-macam, sing A, sing B, sing C, sing D, sing E. Iya benar. Itu Mas. Jadi kalau saya sih wis berasa punya pengalaman di mana saya pernah ke Hong Kong bolak-balik sampai 23 kali, bahkan saya ganti paspor sampai 2 kali, itu paspor belum mati. Paspor rusak, tak bikin rusak. Sebenarnya belum ganti ya Mas, kan 10 tahun ya Mas? Iya, maksudnya 5 tahun itu dulu belum waktunya ganti tapi rusak, masuk ke air, dicuci, terus kesobek, dibuat mainan, terus dicoret-coret anak kecil, tak tunjukin sama mereka. Iya. Terus disidang saya sama 5 orang, dimasukin ke ruangan. Ini kamu bener. Itu di imigrasi ya Mas ya? Loh iya dong, imigrasi Indonesia saya. Sini Mas gitu. Saya mau penggantian paspor. Nah, mereka kan sudah ada penggantian paspor, syarat-syaratnya. Nah, semuanya saya penuhin. Terus tak tunjukin nih paspor bentuknya. Sampai lihat ya paspor bentuknya kayak gitu. Apa layak dipakai lagi aku bilang. Iya. Kamu sengaja kamu rusak apa enggak gini. Terus aku bilang kan negosiasi sama dia.
sampean nggak berpikir aku itu goblok apa pinter? Kalau aku rusak kan merugikan diriku sendiri. Iya. Proses mau mengganti yang rusak ini kan saya juga harus bayar. Iya benar. 350. Nah, tak balikin kan negosiasinya. Iya. Kok saya goblok setor duit sama negara untuk perbaikan, tak rusak sendiri. Iya betul. Ya aku bersih tegang keras kayak gitulah sama mereka. Akhirnya mereka bikinin lagi gitu. Yang pertama itu ya Mas ya. Yang pertama kan aku sebelum telepon sama Mas Andrew itu kan, saya memang kan pernah kan Mas, saya kerja di Malaysia, pernah bikin paspor kan. Nah, kadang paspor hilang, saya di situ kehilangan paspor. Memang saya disidang juga Mas, masuk ke ruangan di situnya. Itu dari tahun berapa Mas? 2005 sampai 2008 saya pulang dari Malaysia. Nah, sampai sekarang saya pindah rumah hilang kan gitu. Entah kemana saya cari nggak ketemu. Sekarang saya mau pengajuan kehilangan paspor. Prosedur udah bener kan Mas di situ. Nah, saya disarankan sama orang situ, entah kepalanya entah siapa nggak tahu. Pokoknya satu meja itu orang sendiri itu bilang bahwa ini aja Mas, sampai ngajukan ini aja, ngajukan pembuatan paspor baru aja, jangan kehilangan eman-eman uangnya. Nanti kan dendanya pasti 1 juta pasti, kan gitu katanya kalau kehilangan Mas. Nah disitunya saya ikut arahan mereka, malah jadi begini. Ya, aduh. Ya itulah Indonesia. Iya. Kalau bisa gampang kenapa nggak diperibet? Ya makanya itu Mas. Dulu saya tuh bikin yang dulu ya Mas, itu nggak seribet ini sih. Kita ngasih syaratnya apa, KTP semuanya sudah lengkap, kita foto jepret, tinggal nunggu, sudah selesai. Kan saya tadi ngomong, tadi ngomong, mereka pengetatan terhadap TPPO, tindak pidana. Ya. Nah, akhirnya semua orang-orang yang tidak mau bertujuan ke situ dianggapnya ke situ. Ya, itu. Bisa dipahami nggak? Orang ya, bisa, tugas bisa. mereka kan begitu, menginterogasi, mem-BAP. Iya. Seolah-olah kita itu terdakwa, tersangka, yang mau keluar aja kok harus begini dan begitu. Padahal tujuannya kan positif ya Mas ya, nggak sampai ke PPO kayak gitu kan. Lah mereka kan nggak menganggap itu, nggak menganggap positif kepada setiap manusia. Jadinya kan begitu. Iya betul Mas. Ya. Betul. Nah, jadi kadang saya sendiri tuh bingung sama bangsa negara, sama negara dan aturan negara saya sendiri gitu. Iya. Jadi yang kemarin banyak Mas yang mengeluh juga, yang gagal ditolak banyak banget juga. Nggak tahu itu kenapa. Ya makanya ya sekali lagi gitu loh. Makanya kita harus melihat situasi dan kondisi serta keadaan. Iya. Negara kita itu lebih melihat kita itu negatif thinking. Kalau kita melihat negatif thinking kepada mereka, merekanya tidak terima. Betul. Tapi merekanya melihat kita negatif itu wajib. Malah jadi kewajiban buat mereka. Ya. Karena mereka merasa jadi berseragam. Jadi integritas. Menjalankan perintah lah ya kan. Tapi nek giliran negarane korup. Pejabatnya korup, ada bisanya apa? Kan kayak gitu ceritanya. Tidak bisa apa-apa. Nah, iya, kalau dibalikkan ke sisi belakang kayak gitu ya Mas. Nah, intinya kita itu jadi objek. Iya. Masyarakat itu jadi objek, bukan seseorang yang harus dilayani dengan baik. Nah, itu kelemahan Mas. Kelemahan bangsa kita di situ. Nah, makanya kan Pak Karno bilang, musuh kita bukan penjajah, musuh kita adalah saudara kita sendiri. Nah, terus berarti omongannya orang dalam sendiri. Nah, kayak gitu. Jadi kita yang punya tujuan A, lurus A aja sama mereka masih dimentahkan. Ya jelas lah. Apa yang diminta syarat gitu Mas. Jelas begini loh Mas, karena statusnya masih pacar. Pacar sampean juga berpikir mau ngasih dokumen ke sampean. Itu bener, saya nggak menampilkan hal itu. Tapi juga tidak salah petugas imigrasi menanyakan. Itu tidak salah juga.
Artinya di dalam kondisi ini sampean yang harus mensiasati bagaimana agar menjadi tujuan yang pas, yang tepat, sehingga sampean bisa meluluskan atau pejabat-pejabat itu meluluskan atau meloloskan apa yang menjadi tujuannya sampean. Kok jangankan sampean, saya yang punya KTP aja kadang-kadang di boarding itu masih ditanyain KTP saya kan dependent visa, baju saya sudah permanen, ditanyain surat kerjaannya mana, di sana bekerjanya apa, itu pun masih ditanyain. Coba. Terus udah pasti bawa ID card ya Mas ya. Terus kita itu mau jawabnya kayak gimana? Kalau saya dependen kerjaannya YouTuber. Iya. Ya kan, ini gaji saya di YouTube di sana. Terus butuh lisensi apa lagi, malah dia yang lihat duit malah disulit-sulitkan. Dipersulit lagi. Nah, ben duit endang metu. Coba. Saya ngalami Mas Bro. Di bandara itu saya mengalami gitu, itu, gitu. Makanya kadang-kadang kenapa sih saya itu berpikir kok kayak gini amat gitu loh hidup. Padahal di Indonesia sendiri ya Mas Iti. Loh, saya orang Indonesia. Iya, makanya ditanya di Indonesia gitu. Nah, di Indonesia aja udah ditanyain begitu. Ya Allah, saya nggak habis pikir juga Mas. Nanti tanya saya lolos dari Indonesia, di sananya lagi nanti kayak apa? Di Hongkongnya itu. Loh, kalau di Hong Kong, sampean menunjukkan alamat, sampean ngasih nomor telepon, dia akan follow up telepon sendiri. Iya. Apalagi kalau pakai ID card itu wis jelas. Dia yakin karena tidak gampang memberikan dokumen privasi, dokumen untuk diserahkan ke orang lain, itu berarti kan orang itu dipercaya. Percaya. Kalau di Hongkong nggak ribet, masuk, keluar, sudah apapun alasannya di reject, wes selesai. Ya. Tapi masalahnya kita orang Indonesia, di Indonesia saja sendiri masih mumet. Terus, kalau diajak diskusi atau podcast jawabannya normatif. Jawabannya selalu, nah itu prosedurnya buat kami kan? Iya benar. Dia tetap membela Mas. Ini prosedur yang harus saya jalankan. Saya harus benar-benar. Nah wis toh. Nyambut gawe nang Indonesia mumet. Ate metu golek penghidupan yang layak kakean persyaratan. Nah. Soalnya mereka. Terus gini. Gimana? Lanjut. Terus gini Mas, ini solusinya gimana ini? Solusinya saya tetap ke imigrasi, saya tidak bisa membawa ID sama paspor pada saya. Terus saya mau suruh apa gitu ya nanti? Ya, terus saya harus gimana lagi supaya saya dapat lolos pasporan ini Pak? Kayak gitu. Ya sampean chat aja, chat-chatan sama pacar itu sampean screenshot, sampean bawa ke mereka. Iya. Itu kan nomornya Hongkong tuh. Iya. Sampean screenshot, sampean print kertasnya, tunjukin sama mereka, ini loh Pak. Dan hubungan saya sama dia udah sekian panjang chatnya. Iya, dari awal sampai sekarang itu masih makanya sampean ambil. Yang pertama sampean ambil beberapa kalimat yang penting yang menunjukkan bahwa dia ngundang sampean. Terus yang kedua, ya kalau kamu meminta data privasi saya, ya saya nggak mau. Takut kamu nanti menyalahgunakan, itu juga sampean screen. Yang bagian penting itu. Terus kalau dia lihat HP sampean, ya tunjukin ini loh Pak, chat-chatan saya sama dia Pak. Seberapa hubungan saya sama dia, sampean mau meloloskan apa enggak ya. Itu kan harusnya sudah ranahnya privacy toh. Tapi orang kita itu malah dilihatin privacy. Nah, coba gini, kalau sampean lihat acara televisi sing bandit, sing menangkap penjahat. Untuk membuktikan kan HP-nya diminta. Terus dilihat chat-chatannya sebagai bahan bukti. Padahal itu sebenarnya juga kena loh pelanggaran privasi itu. Ya, pelanggaran privasi. Orang nyadap aja nggak boleh kok. Nggak boleh. Intelijen dalam persidangan membuktikan rekod berbicara, omong-omongan itu bisa dituntut balik kok kalau nggak tepat. Tapi di Indonesia kan udahlah hukum sing diduwe akeh lah intinya. Jadi kayak gitu, sampean tunjukkan aja nanti caranya, sampean balik, screenshot semuanya, terus sampean kasih tahu ini chat-chatan sama dia dan ini nomornya dia.
Dan dari tahun berapa saya cecetan sama dia, monggo jadi referensi bapak-bapak sekalian untuk meloloskan visa saya, monggo silahkan. Enak toh? Gak usah gak usah konfrontasi, selo-selo aja. Wis gini lancar ya, alhamdulillah, cium tangan. Makasih Pak. Gini enggak asu ngono lho Mas. Tapi suatu saat daftar lagi bisa ya Mas ya? Dengan imigrasi lain gitu loh. Kalau saya harusnya bisa, karena saya juga sering bawa teman-teman ke imigrasi yang beda-beda. Iya, makanya itu kan nggak harus domisili kan. Ya, nggak ada masalah kan. Ketika ditanya, lu kok nggak yang terdekat sana? Lah gimana? Wong aku booking susah, jadwalnya penuh terus, ya tak kalahi. Aku cari tempat yang lain yang bisa. Nah, simple tuh. Iya, betul. Nah, kan sama aja duitnya masuk ke negara. Cuman kan yang di sini antrinya 1.000 orang, yang sini antrinya cuma 10 orang, ya saya nyari antri yang 10 orang. Wong saya selak ke susu, budal. Jadi semuanya kalau di Indonesia itu kita main berlogika, main negosiasi, main pikiran. Betul banget Mas itu. Karena kalau jujur-jujuran kan ajur sama mereka. Ajur, bener ajur Mas, ajur. Kita makanya kalau di Indonesia untuk jadi orang jujur itu agak bingung. Kemarin itu kan saya tanya Mas, saya soal kehilangan itu terus ditolak, suruh bikin baru. Kan di dekat rumah saya itu kan ada MPP imigrasi, kantor imigrasi tapi cabang gitu Mas ya. Di situ bikin baru bisa. Yang saya ini datangi ini kan yang pusat gitu loh, TKI 1 gitu kan. TKI 1. Nah, di situnya saya bilang, Pak, nanti saya daftar di tempat saya bisa enggak? Itu kan ada MPP gitu. Langsung sini aja Mas. Gitu malahan. Padahal di tempat saya ada dekat gitu. Kalau yang pusat ini kan agak jauh Mas. Wira-wirinya saya 1 jam kok. Ya bagaimanapun untuk memahami prosedur itu saya bingung. Iya. Sampean kalau lihat syarat pembuatan paspor, KK, KTP, akte, kalau enggak ijazah, kalau enggak buku nikah, kalau enggak surat nikah apa semuanya selesai, itu yang tertulis. Iya. Yang tidak tertulis berapa? Banyak Mas. Nah, harus ini, harus itu, harus ini. Nah, ini kan tidak tertera semuanya ini. Berarti kan kalau di Indonesia aturan dibikin 1 2 3 4. Yang dipublikasikan, yang tidak dipublikasikan 5 6 7 8 9. Belum syaratnya lain yang diminta apa, kayak minta ini loh Mas. Kayak apa ya namanya? Kesukaan pribadinya gitu. Nah, wis. Kayak gitu loh Mas. Nek sampean ngomong kayak gitu wis. Terus habis itu kalau sampean tahu lagi, begitu teman-teman diberangkat prosedurnya sudah jalan, begitu nyampe di Hong Kong, kemudian mereka sakit, kemudian mereka apa, jaluk pertanggungjawaban nang Indonesia, jawabannya piye? Susah. Nah, piye jal? Budal angel, mulai ngeluh juga susah. Iya. Saya wis kalau sampean nontonin konten saya wis blenger. Iya, udah banyak aku nonton Mas. Nah, blenger ngatasi masalahnya teman-teman. Terus saya sendiri mengadu ini itu. Saya sendiri bukan pejabat, ngelamar jadi pejabat ditolak, kan repot. Ya makanya itu Mas. Gitu. Kok ini ya sayangnya bangsa kita kok begini gitu. Padahal jelas-jelas tujuan pasti jelas, alamat jelas, nomor jelas. Nomor sudah saya kasih juga loh Mas di sana itu padahal. Kalau memang benar-benar itu memang syarat yang paling diutamakan untuk datang ke sana, ya udah tinggal follow up telepon aja Mas, kan begitu. Yes. Bener enggak ini kamu mengundang ini dengan nama ini, alamat ini? Kan selesai ya Mas ya? Iya. Pasti sana pasti ya jawab juga. Kita sudah ngomong sama si pacar kalau nanti aku gini, oke siap sana. Tapi kalau minta ID sama paspor saya minta maaf, saya lagi nggak ngasih. Gitu dia. Rian, HP-mu buat balesi, gak bisa balesi. Jadi kayak gitu, Mas Bos. Jadi ya makanya tuh. Kok apa tuh? Pak Yuli. Halo.
Selamat malam. Apakah perlu bantuan? Selamat malam. Udah banyak tanya sama Mas Andrew. Oke. Terus solusinya kalau ke depan itu Mas, kita ngasih tahu catatan itu ya Mas. Kenapa? Solusi ke depannya itu kita ngasih tahu catatan kita sama pacar, Yes. kita print, kita kasih dia Yes. barang bukti bahwa saya diundang gitu. Jadi dua yang itu, terus percakapan yang menunjukkan sampean diundang, sampean print, terus habis itu nanti HP. Jadi di kertasnya sampean tunjukin, terus ini di HP saya Pak, wis silahkan dicek, aku gak ngerti meneh Pak. Iya. Njalukmu piye Pak, aku ndak ngerti Pak. Wis pasrah penggokan sak karepmu Pak. Iya. Duit wis kadung mlebu Pak. Sampean kalau mau ya, kalau mau Iya. recording. Rekod aja Mas ya. Iya no. Jadi pelayanan imigrasi seperti apa, rekor. Percakapan yang ada di situ sampean bisa rekod. Jadi buat pembelajaran, buat yang lain-lain. Iya. Kan sekarang Iya, zamannya iya. sosial media. Ya betul. No viral, no justice. Kan ngomongnya kayak gitu tuh. Ya, betul. Viralin aja. Udah. Kan Orang yang ini Mas, kemarin tuh ada orang mau di Thailand, padahal dia itu mau pembaruan paspor, bikin apa? Kan sudah mati gitu, tinggal 2 bulan mati, dia pembaruan paspor lagi, gitu, menghidupkan lagi. Nah, dia itu di Thailand udah berapa kali, Masnya itu udah 2-3 kali loh, kan berarti udah lama ya Mas? Bisa-bisanya itu dia pihak imigrasi bilang katanya kalau ini harus gini-gini Mas, harus gini-gini lagi, ada pembaruan baru lagi gini, ribet banget, sampai marah-marah itu orang. Kayaknya dia itu dosen, kayaknya sih. Loh iya Ya Mas. masalah itu, super ribet. Iya. Intinya para pemangku kebijakan, para orang-orang yang berseragam itu boleh melihat negatif ke kita. Iya. Tapi kalau kita melihat negatif ke dia, jadi kayak ibaratnya kerajaan zaman dulu. Saya jadi rajanya, kamu harus ngikutin saya mau ngomong apa. Betul. Aduh, susah ini. Ya, enggak. Imigrasi. Hah? Ganti imigrasi. Ya wis tak kandhani, mau ganti imigrasi boleh enggak? Lanjutin aja yang itu dulu. Udah, wis tergantung amal ibadah, nanti tenang saja. Kalau menurut saya sih harusnya bisa. Sampai tunjukin buktinya. Dan saya nggak mau ngasih kamu dokumen dan data pribadi saya, takut disalahgunakan. Sampai ngomong aja kayak gitu. Itu sampai screenshot, ini loh kata-katanya dia. Jadi how come, bagaimana saya bisa dapat apa yang sampai minta Pak pejabat? Iya. Itu privasi mereka dan nggak salah, orang asing, dan status saya sama dia masih seperti ini, silahkan. Kalau di Hongkong hubungan cinta kasih itu dihargai, makanya saya gara-gara saya datengin pacar saya begini sama dia, oke, kamu tak kasih tapi kamu cuma 2 minggu, nggak sampai sebulan, dia tetap masih, karena Hongkong negaranya penuh dengan menghormati hak asasi manusia. Oh iya. Jadi seperti itu. Nanti kalau itu benar-benar Mas jaga nih, benar-benar dia itu menolak, ya udah kita ganti imigrasi aja. Ya, intinya tunjukin dulu data-data yang Ya. tadi yang saya omongin. Iya. Habis itu kalau enggak ya sampean ganti imigrasi lain dengan beda strategi. Karena nanti kalau datanya muncul di tempat imigrasi yang awal, ya sebenarnya kalau cara ini saya nggak bisa, ya saya pakai cara ini Pak. Kalau cara ini juga menurutmu nggak bisa lagi, terus aku kon gawe cara apa Pak? Apa aku kudu ngekei duit awakmu? Asu, nah, kayak gitu. Makanya itu saya juga heran, bingung. Enggak. Jangan heran, Mbak. Mbak. Mas, jangan heran, Mas. Kita jangan heran. Jadi permainan atau aku nggak ngerti prosedur atau aku nggak ngerti kebijakan mereka atau nggak ngerti tugas tanggung jawab mereka, kita nggak ngerti, anggap aja kita orang-orang yang memang ya sudah, kita harus jadi
orang yang mengajukan ya harus begitulah, harus taat sama mereka lah. Katanya kan melayani masyarakat dengan setulus hati. Ya itu melayani mas, itu tetap melayani tapi sakarepe dia, bukan setulus hati. Melayani sakarepku, gak sakarepmu. Sudah melenceng dari prioritas maksudnya. Ya, Indonesia kan selalu kayak gitu normatif. Saya di Hongkong aja ngurusi apa-apa pakai celana pendek, pakai sandalan, mereka ndak penting. Yang penting kan tujuannya apa? Nah, kalau di negara maju yang penting tujuannya. Kalau di Indonesia tujuannya elek tapi nek adape baik, nah ya wis dianggap baik. Padahal tujuannya elek. Saya pakai topi aja mas ya, saya pakai topi suruh lepas. Iya. Jadi pas kalau topi kan semuanya memang supaya kelihatan wajah semua di CCTV. Iya. Itu topi. Kalau saya kan, ya saya ke imigrasi juga nganterin istri saya bikin paspor. Aku pakai celana pendek, aku pakai sepatu. Di pos satpam, mas nggak boleh pakai celana pendek, yang masuk istri saya sendiri jadinya. Itu di pos satpam, ya nggak apa-apa. Saya akan legowo, ya udah adab. Ya. Karena saya baru pulang dari Hong Kong kan, kita daftar online dan kita cari tempat yang deket. Ya aku nggak berpikir, aku karena kebiasaan di sana kayak gitu di ACC ya udah aku begitu terus oke. Aku baru besoknya datang, istriku masuk ke dalam ngurusi sendiri. Aku habis itu pakai celana baru berangkat. Oh ya, aku lupa aku di Indonesia gitu loh. Sekarang bawa jaket aja suruh lepas mas. Iya. Jadi takutnya ada bomnya atau ada bedile. Nah, tapi atau apa, sekarang kalau orang yang pakai jas, pakai dasi terus ngabisin duit negara piye perlakuannya? Ya sudah. Kita silahkan dengan baik. Ya begitulah. Intinya kan masih mengabdi kepada uang yang banyak, bukan mengabdi kepada warga negara yang butuh bantuan. Iya betul sekali. Makanya kalau sudah bisa di luar harus di luar aja. Makanya kan banyak orang-orang pinter yang keluar dan nggak mau balik. Ya itu mas, makanya harus hidup yang layak sedikit aja dipersulit. Tapi mungkin ini dianggap aja perjuangan aja gitu. Nah, sampean kayak gitu berarti sampean the best. Perjuangan memang. Iya, siap. Ya nanti. Saya kemarin juga temen kita mau bantu mereka berangkat ke Hong Kong, ya kan, dari PT. Ya. Namanya itu nggak sama kalau nggak alamatnya. Sampean tahu nggak ya, dimintanya berapa? Ada yang 6 juta, ada yang 2 juta. Waduh. Itu gara-gara itu aja, Mas. Kenapa? Gara-gara apa alamatnya nggak sama? Ya, jadi dia udah punya data masuk, ya. Kemudian dia mau bikin lagi. Datanya udah mati, makanya datanya udah terrekod. Oh, udah input gitu. Nah, udah pun. Nah, dulu kan PT-nya dia yang ngatur. Loh, sekarang dia mau berangkat lagi. Gitu. Dia mau berangkat lagi. Nah, begitu dicap dan semua, loh datamu sudah ada loh ini. Loh, saya nggak tahu itu. Karena namanya kan bukan dia. Terus dia ya sudahlah, nanti kamu bikin aja surat polisi bahwa paspormu hilang. Nanti kamu bayar denda. Loh, kan diatur kayak gitu sama dia. Artinya kan disuruh bayar. Bayar tentang kesalahan yang tidak dia lakukan. Terus piye jal? Piye negara ini? Seumpamanya Mas ya, seumpamanya ini. Misal ini gara-gara ini kasusku ya Mas ya. Misalnya saya nggak bisa ngasih ID sama paspor pacar itu. Misal sebelum bayar 500 atau 1 juta. Saya bayar Mas, yang penting lawas gitu Mas. Loh, iya. Gitu, Mas. Saya ngerti karepe sampean wis njalukmu piro kan penak-penakane ngomong kayak gitu. Nah, tapi bahasa itu tidak bisa mereka keluarkan. Sampean yang harus tahu sendiri. Dari kesalahan lain mungkin. Bukan, maksudnya piye Pak ngopi ta? Gak usah diurusi nang kantor, diurusi. Makanya kan kalau orang barat nek ngomong under table. Loh, ada istilahnya loh, orang bule udah tahu loh sama negara kita. Under table. Ya. Sampai udah dicap ya Mas. Something under table loh. Iya.
Aku dhewe bingung, Mas. Aku selalu piye ya kate ngomong piye ya you know lah aku bilang kayak gitu. Ya. Sebenarnya yang setuju itu mungkin. I can say anything about my country. Jawabannya cuma kayak gitu. Saya tidak dapat berbicara apa-apa tentang negara saya. Kayak gitu ceritanya. Makanya aku bikin konten aja. Biar ini Mas juga nanti pejabat-pejabat itu mungkin melihat atau apa kan bisa ini Mas, bisa buat introspeksi diri kayak gimana. Ya, makanya nanti nunggu subscriber saya berapa ratus ribu saya dijak podcast sama sing tenar-tenar itu. Tapi ya lah itu nggak menjadi tujuan saya. Tujuan saya orang nelpon ke saya, mereka bisa memahami apa yang saya sampaikan, terus mereka bisa mengatur langkah. Saya rasa itu udah cukup, more than enough, lebih dari cukup. Saya nggak mau yang berlebihan. Negara mau ngeliat, pemerintah mau nonton, apa semuanya saya tidak pikirkan itu. Yang saya pikirkan adalah ketika ada orang yang punya masalah, saya bisa memberikan secara pandangan saya, secara pikiran saya. Dia mau pakai alhamdulillah syukur, dia nggak mau pakai sebagai referensi ya nggak ada masalah. Yang penting catatanku sama malaikat kan wis nggak usah aku sanksikan gitu loh. Iya, betul Mas. Gitu loh Mas Bro. Jadi kalau kemarin juga saya pakai juga kok Mas. Dari saran Mas Andri yang gini-gini saya udah cerahkan. Nah, saya kalau berharap lebih, apalagi ke negara dan bangsa kita, wis ngimpi gitu. Makanya saya golput. Sebenarnya kalau ke Hongkong itu biayanya berapa sih Mas? Kalau lewat PT gitu. Kalau cowok kan nggak ada ya Mas ya? Kan biaya semuanya potongan. Kalau sampai ikut peraturan undang-undang, kalau pekerja IRT itu ya 1.600 Hongkong dikali 6 kali, sekitar yang 14 juta sekian itu biaya pelatihan di PT ABCD bla 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 bla. Yang menjadi peraturan Kemenaker apa peraturan apa itu bingung saya kalau belajar peraturan itu. Belajar peraturan pinter tapi kondisi di lapangan ya tetap aja kayak gitu kan sama aja bohong gitu loh. Jadi di situ ya karena lembaga eksekutif, lembaga legislatifnya itu gak ngerti sistemnya piye, sing gawe undang-undang piye, sing nglakoni piye, kenyataan di lapangan yo piye. Nah, kan itu intinya potongan ya Mas ya kalau ke sana. Ya, nah yang penting kan ada PT-nya jelas ya kan. Terus job ordernya jelas, terus KJRI tahu ya kan. Terus majikannya ada, alamatnya semuanya komplit. Ya sudah diproses. Sebenarnya bayarnya potongan. Katanya sih Mas, katanya suruh kalau khusus cowok kalau kerja di Hongkong katanya sih ini harus punya job dulu. Katanya begitu. Duh. Ya nggak cuman cowok, semuanya itu jobnya juga harus ada, majikannya juga harus ada, Mas Bro. Kan saya kemarin bilang di konten yang sebelumnya ngomong, dia bisa majikan, dia bisa datang ke agent, pekerjaan apa yang dia butuhkan, ya ngomong ke agent, konsultasi sama agent. Nah, baru agent kalau dia tahu aturannya di agent, kalau dia langsung mau ke imigrasi, tanya ke imigrasi. Aku mau mendatangkan pekerja yang kayak gini modelnya, kira-kira syaratku apa. Nah dia harus kayak gitu. Lah pertanyaannya, si majikan ini mau repot nggak begitu? Mau cari pegawai aja kok ribet amat. Bisa dipahami nggak sampean? Kalau sampean tanya ke saya kayak gitu prosedurnya yang benar. Nah setelah dia tanya sama agent, nah baru agent ngubungi PT. Nah baru sampean datang ke PT, ikuti prosedurnya PT. Nah setelah prosedur PT beres, pelatihan ABCD bla 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 bla, surat-surat ID Rekom, terus ID Ujikom sudah beres, agent datanya komplit kirim ke agent di Hongkong. Agent di Hongkong sama surat dari majikan kontrak bawa ke konsulat, ke KJRI. KJRI ngasih cap, beres, bawa ke imigrasi. Baru bisa datang. Ya.
kasih imigrasi keluarin visa kirim ke PT sampean datang ke PT, PAP terakhir berangkat. Itu kalau prosedur. Gitu loh. Mau cari uang itu harus kayak gitu prosedurnya. Giliran mereka pulang dalam kondisi sakit, ya kan? Mulai nang Indonesia wis bayar BPJS ya, mbuh cair enggak? Ditulungi apa enggak? Jadi kayak Dipersulit. nah ya wis intine memulangkan jenazah gampang apa enggak. Makanya kan kemarin kita ketemu sama Pak Beni kan juga ngobrol. Pak Beni sendiri aja sama dinas BP2 MI sama Kemenaker aja rapat koordinasinya kayak gimana. Habis itu sama rapat Aspataki, wah, yang asosiasinya para PT-PT di Indonesia ya seperti apa ya wis, aku yang nyebut aja tapi ya wis nggak ngerti gitu loh urusannya mereka terlalu tinggi aku bahas hal-hal seperti itu. Aku itu ya cuman YouTuber. Tapi kan banyak yang membantu juga Mas. Ya membantu teman-teman kan belum tentu membantu mereka untuk jadi membantu orang-orang pejabat itu. Nah itu masalahnya. Malah YouTuber ini malah bikin ribet, bikin kontroversi, bikin gini, bikin gitu, ya sudahlah. Makanya kan saya berhati-hati tidak menyebutkan beberapa nama. Itu tadi kan tak sebutin sendiri karena saya ada beberapa dokumen rapat mereka di channelnya YouTube Miss Yuni. Belum kita up, makanya kita masih naik turun maju mundur maju gitu. Berdampak nggak nanti ketika omongan itu, terus waktu direkam sudah minta izin apa belum? Iya. Nah kan beda kalau zamannya si Ahok, rapat koordinasi apapun di pemerintahan di live. Iya. Anggarannya pun dibuka. Itu Ahok, makanya kan banyak yang nggak seneng. Akhirnya maling-maling sama rampok-rampok duit negara itu jadi konangan. Nah, makanya saya akan mulai nyoblos di pemilu kalau nanti Ahok yang mencalonkan jadi presiden atau wakil presiden. Baru saya akan nyoblos. Orang-orang yang seperti itu malah di ini ya Mas ya. Banyak musuh ya Mas. Nah, ya piye ya Mas? Ya piye ngomongno negara iki? Waduh gitu loh. Hal-hal kecil ini kalau dibahas itu kan makanya kan anak-anak stand up comedy itu kan dark joke. Nyindir-nyindir. Nah, itu sebagai apa nek ngarani? Kontrol sosial atau kontrol sosial atau sebagai bicara tentang keresahan. Padahal ya Mas ya, kalau melihat saat ini keadaan dan situasi ini Mas, di sini memang hujan anjing. Di daerah saya nih Mas ya, pabrik orang awam kan di PT di pabrik ya Mas, orang awam itu. Terus bagaimana? Semuanya dikeluarkan di PHK, 1 bulan cuma kerja 2 hari, 3 hari. Padahal sudah berkeluarga, di bojo, 2 anak, harus ngopeni bendino. Kan pemerintah di situ juga nggak ini Mas, nggak melihat sampai bawah itu loh. Kalau yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin tertindas, itu pasti. Kan seperti itu. Ya ngatur negara kan angel toh Mas. Saya gini aja, saya nggak panjang. Di Hong Kong itu apa belanja negara surplus duitnya dibalekno karo rakyat. Iya, gitu. Saya pernah dapat soalnya. Saya itu kalau di Hong Kong itu termasuk golongan orang miskin. Iya. Tapi ya nggak apa-apa, walaupun miskin tetap dihargai sama mereka. Ya, nggak masalah Mas. Tetap posisinya adalah manusia. Makanya kadang-kadang pulang ke Indonesia itu kalau melihat ya sedih ya. Enek sing cik jaluk-jaluk, enek sing dodolan nang pinggir dalan, terus ada yang jualan pengamen enggak jualan pentol keliling, sudah sebegitunya cari uang di sini.
Jadi kayak gitu delok, aduh, yo tapi kan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya berdoa sama Jalan raya Tuhan. itu di bangjo-bangjo itu loh yang minta-minta semakin buat anak-anak jalanan. Nah, Ya Allah. nggak kalau minta kan, ya itu kan kalau minta itu kan kembali lagi mindset kan. Tapi kalau yang dia jualan pentol, boleh ponaanmu, Kian. Jadi kalau yang jualan, mereka kan bukan nggak mau kerja, ya kerja keras tapi ya wis. Iya. Nasib makanya kadang pulang ke Indonesia itu ngajak keliling bojoku. Ben iso ndelok ngene iki lho urip sora bojoku bersyukur. Jenengan yang KSWB ya Mas? Ya saya di kos WB. Teman saya banyak di situ, di lapangan-lapangan itu loh. Katanya ada lapangan di situ buat hiburan orang-orang TKI di situ. Kalau minggu itu banyak katanya. Insya Allah Mas, nanti kalau udah sampai ke sana nanti bisa ngopi bareng. Ayo. Nanti kasih alamat aja. Nanti kalau udah sampai ke sana. Boleh. Mungkin ya, udah ini ya Mas ya, solusinya ini dulu. Siap. Namanya? Jalankan dulu itu nanti dengan solusi Mas Andro. Oke, siap. Semangat. Kita tunggu di Hongkong. Kita ngopi-ngopi. Ya, siap. Oke, berjualan. Makasih ya Mas ya informasinya. Sehat selalu. Mantap Sembah nuwun. Sehat selalu. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, oke maaf ya yang komen-komen saya tidak bisa sebut namanya satu-satu. Yang penting ya sudahlah, itu perjuangan siapapun dan apapun di Hongkong semuanya butuh berjuang, dan mudah-mudahan masih juga bisa sampai di Hongkong dengan baik dan benar, dan sehat selalu, kita bisa ketemu. Oke, keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.